Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali akan melanjutkan proses pembelajaran kita. Pada minggu ini kita akan memasuki materi oksitosin atau obat-obat yang dapat meningkatkan kontraksi pada otot polos pada uterus ya. Jadi kontraksi uterus ini biasanya dipengaruhi oleh uh, sejumlah faktor ya, seperti faktor-faktor fisiologis dan farmakologis. Nah, biasanya banyak obat bekerja dengan mempengaruhi otot polos, uterus, eh, dan obat-obat ini yang banyak digunakan dalam penata laksanaan medis persalinan, khususnya untuk meningkatkan meningkatkan kontraktilitas pada uterus. Jadi kontraksi otot polos uterus biasanya dipacu oleh adanya gelombang eksitasi elektris yang cepat menyebar dari sel satu ke sel yang lainnya, dan biasanya aktivitas ini biasanya diawali oleh potensial spike atau lonjakan yang secara spontan muncul di daerah uh, pacemaker pacemaker di sepanjang myometrium uterus ya. Dan kekuatan kontraksi uterus ini juga tergantung pada frekuensi serta durasi aktivitas elektris di daerah uh, pacemaker tersebut ya. Nah, ini kita melihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam kontraktilitas uterus. Seperti hal ini dipengaruhi oleh hormon oksitosin pada janin dan ibu ya. Jadi hormon ini tentu memainkan peranan yang sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya proses ini ya, kelahiran. Hormon ini akan meningkat ini selama proses melahirkan anak, dan akan meningkat selama persalinan ya. Jumlah reseptor oksitosin ini uh, terus meningkat dan bisa sampai 100 kalinya selama kehamilan. Ini untuk hormon oksitosin. Kemudian ada dikenal sistem saraf simpatik. Oke, jadi pada simpatik ini dikenal ada reseptor alfa 1 dan reseptor alfa 2. Apabila reseptor alfa 1 ini distimulus akan menghasilkan eksitasi uterus. Oke. Tetapi untuk reseptor reseptor alfa beta reseptor beta 2, oke, apabila ini di stimulus akan menghambat kontraksi uterus. Oke, nah di sini juga yang terkait dengan sistem saraf simpatik ini juga yang harus dipahami bahwa eh, dengan keberadaan hormon adrenalin, oke, hormon adrenalin ini eh, sangat mengganggu proses kontraksi ini ya, uterus. Ini hormon ini secara lokal atau endogenous endogenous terdapat dalam eh, tubuh ibu ya. Nah, jadi jika seseorang ibu hamil mengalami rasa takut dan cemas oleh adanya pengaruh hormon ini, endogen adrenalin endogen, maka dapat mengurangi kontraksi uterus dan malahan dapat memperpanjang uh, waktu persalinan ya itu. Kemudian ada juga hormon steroid. Ini hormon yang mempengaruhi juga kontraksi uterus. Jadi contohnya adalah seperti hormon-hormon progesteron ya, progesteron. Nah, ini hormon ini mempunyai peranan dalam ini ya, mempertahankan kehamilan ya, dengan menurunkan kontraksi uterus. Jadi dia berlawanan dari efek daripada estrogen. Oke, ini ya, dan progesteron ini akan menurun pada ini ya, masa persalinan. Oke, itu. Nah, kemudian lanjut ada hormon prostaglandin.
Oke, jadi hormon ini juga mempunyai peran yang penting pada masa persalinan ya, dan ini akan meningkat menjelang persalinan. Ini sebentar kita akan bahas ya. Kemudian ada serotonin, merupakan neurotransmitter penting bagi otot polos dan untuk meningkatkan kontraksi uterus. Kemudian peregangan uterus ini akan meningkatkan jumlah reseptor oksitosin, dan stimulus mekanis itu ini ya, adanya stimulus pada membran janin atau serviks untuk menginduksi persalinan. Itu merupakan uh, beberapa hal yang dapat mempengaruhi kontraksi pada uterus ya. Sekarang kita masuk pada obat-obat oksitosin. Oke. Jadi tentu di sini sesuai dengan judulnya, maka obat oksitosin ini banyak digunakan untuk menginduksi serta untuk penguatan persalinan ya. Selain penguatan persalinan juga untuk pencegahan serta penanganan pendarahan postpartum, dan juga bisa digunakan pada penanganan aktif pada pengendalian pendarahan akibat pengendalian pendarahan akibat abortus incompletus. Oke, ya, obat-obatnya yang banyak digunakan. Nah, ini juga obat ini banyak direkomendasi di luar negeri seperti di Inggris, yaitu ini ya, obat-obat prostaglandin E dan F. Oke, ya, ini prostaglandin E dan F ya. Nah, ini nanti kalau kita membahas prostaglandin ini terkadang ada huruf yang disebut seperti ini, prostaglandin E dan F. Ini tentunya terkait dengan ini ya, perbedaan berdasarkan struktur kimia ya pada prostaglandin tersebut ya, sehingga memberikan sedikit perbedaan efek. Oke. Kemudian selain prostaglandin E dan F itu ada oksitosin. Oke, oksitosin ya. Dan prostaglandin dan oksitosin ini keduanya ini kerjanya di daerah eksternal myometrium. Oke. Kemudian yang ketiga adalah ergometrin. Ergometrin, ini tempat kerjanya di daerah sekitar internal myometrium. Oke, ya itu. Kita bahas satu persatu. Kita dulu masuk dalam prostaglandin endogen. Jadi kalau kita mengatakan endogen, berarti sebenarnya substansi tersebut merupakan hormon yang terdapat dalam tubuh kita ya, atau disebut juga dengan hormon lokal. Artinya di dalam tubuh kita memang sudah terdapat prostaglandin ya. Nah ini. Nah, prostaglandin ini merupakan sebenarnya kelompok senyawa yang secara kimia saling ini berhubungan dan dibuat secara in vivo dari fosfolipid ya, para membran sel pada berbagai jaringan pada tubuh. Jadi dia dalam tubuh bahan dasarnya adalah fosfolipid dan diproduksi pada berbagai jaringan pada tubuh ya. Dan tentu khasiat dari prostaglandin ini sebenarnya pertama adalah untuk ini ya, untuk pematangan serviks. Oke. Dan yang kedua adalah ini ya, untuk meningkatkan kontraksi uterus. Oke, ya ini itu adalah ini efek yang diinginkan dari prostaglandin yang secara endogensnya terdapat dalam tubuh kita ya. Pembentukan prostaglandin oleh amnion ini biasanya akan meningkat pada menjelang akhir kehamilan ya, dan tentu peningkatan ini akan menaikkan kadar prostaglandin dalam cairan amnion, kemudian pada darah tali pusat serta darah ibu ya. Ini, dan dalam bulan terakhir kehamilan, serviks secara normal akan menjadi matang di bawah pengaruh prostaglandin ya, terutama prostaglandin E2 ya. Dia juga akan meningkatkan produksi enzim yang memecah dan melonggarkan kolagen daripada serviks ya. Ini berdasarkan tipenya, prostaglandin berdasarkan peranannya, prostaglandin dibedakan atas beberapa tipe. Jadi seperti prostaglandin E1 untuk mematangkan serviks,
Kemudian prostaglandin E2 ini menimbulkan apa kontraksi uterus mulai dari trimester kedua lanjut, dan juga untuk mematangkan serviks ya. Dan prostaglandin I2 ini tentu untuk memastikan aliran darah dari ibu ke dalam janin, dan prostaglandin I2 alfa ini menimbulkan kontraksi terus pada segala waktu ya. Berbeda memang dia dengan oksitosin ya. Tipe ini juga penting pada saat menstruasi ya, ketika dia menyebabkan vasokonstriksi dan kontraksi uterus ya. Ini untuk PGI 2 alfa ya. Nah, tadi itu adalah prostaglandin yang memang bersifat lokal dalam tubuh kita atau hormon lokal. Sekarang kita masuk dalam ini ya, prostaglandin yang diproduksi secara sintetik ya. Ada beberapa contohnya. Ini seperti adalah dinoproston. Oke, dinoproston ini isinya adalah PGE2. Jadi dinoproston ini digunakan untuk pematangan serviks dan induksi persalinan ya. Biasanya ini diberikan per vaginam ya, atau dalam bentuk jelly. Kemudian yang kedua adalah karbopros, okay, atau 15 metil PGF2A. Nah, ini suatu derivat sintetik yang juga digunakan untuk ini ya, pendarahan postpartum. Ini biasa diberikan lewat suntikan yang dalam ya. Biasanya preparat ini diberikan setelah preparat yang lain gagal menghentikan pendarahan ya. Kemudian ada gamipros atau analog prostaglandin I1. Ini juga digunakan untuk membantu evakuasi uterus ya, dan dia diberikan secara pervaginal juga ya. Kemudian ada sedian juga misoprostol, analog prostaglandin E1 ya. Ini banyak digunakan untuk induksi serta penguatan persalinan, dan untuk penata laksanaan ini ya, pada kala 3 persalinan ya. Kemudian yang perlu dipahami bahwa misoprostol ini sebenarnya merupakan obat yang belum mendapat lisensi ya, untuk untuk obstetrik ya, dari obstetrik maksudnya ilmu kebidanan yang khusus mempelajari terkait dengan ini ya, kehamilan ya. Ini disebabkan karena ketidakpastian ya, ketidakjelasan ya, misoprostol sehubungan dengan berapa takaran yang optimum, kemudian jalur pemberian dan keamanannya ya, sehingga ini masih ini ya, belum mendapat lisensi ya. Kemudian saya lanjut dulu dengan efek daripada prostaglandin. Jadi tentu kalau kita bicara prostaglandin, tentu prostaglandin ini bekerja pada sejumlah reseptor prostaglandin ya. Jadi perlu memang dipahami pada saat kita mengkonsumsi obat, maka obat itu tentu ya akan berinteraksi dengan sejumlah reseptor dalam tubuh kita ya, sehingga ini memungkinkan terjadinya berbagai efek samping. Oke, ya. Apa efek sampingnya atau efek dari prostaglandin ini? Yaitu pertama, munculnya kontraksi pada otot polos ya, terutama di uterus, gastrointestinal atau bronchiolus. Oke. Ya, jadi di sini maksudnya walaupun memang kita memang mengharapkan, tapi terkadang kontraksi uterus itu terjadi secara abnormal ya, atau terlalu kuat,
sehingga biasa menimbulkan rasa nyeri. Oke. Kemudian terkait dengan ini ya, uterus. Oke. Ya, gastrointestinal ya. Jadi ini gastrointestinal maksudnya ini pada bagian ini atau traktus gastrointestinal ini karena adanya kontraksi atau pulus yang berlebihan maka akan menimbulkan diare, kemudian muntah, kemudian reflux, geta, empedu. Oke, ini ya. Itu ya untuk kontraksi ini. Kemudian pada kontraksi pada bronkiolus ya, ini untuk keadaan ini dapat menimbulkan mengik, batuk, dan serangan asma ya. Kemudian pada vasokonstriksi, ini efek samping pada prostaglandin terutama PGF2A ini dapat juga menyebabkan vasokonstriksi yang terkadang dapat menimbulkan hipertensi ya. Oke, ini biasanya setelah pemberian 2 jam sesudah ini ya, penyuntikan. Ini biasa muncul ini ya, hipertensi. Kemudian terkadang juga muncul vasodilatasi ya. Oke, ya ini terutama untuk sediaan prostaglandin F2. Oke, F2 ya. Nah, ini presentasi yang biasa terjadi dalam waktu 30 menit sesudah pemberian ya. Ini untuk vasokonstriksi biasanya terjadi tadi 2 jam sesudah pemberian. Kalau untuk vasodilatasi 30 menit sesudah pemberian. Oke, dan ini biasa muncul dengan adanya vasodilatasi akan muncul biasanya ini ya, flushing atau vertigo ya. Lanjut, efek samping yang lain adalah biasa menimbulkan reaksi inflamasi dan rasa nyeri. Memang perlu dipahami bahwa memang prostaglandin adalah mediator untuk munculnya inflamasi, pembengkakan atau nyeri ya. Sehingga pada tempat suntikan atau pemberian prostaglandin dapat timbul nyeri atau biasa muncul gejala kemerahan ya ini. Kemudian tremor atau efek samping pada sistem saraf pusat ini biasanya muncul ini ya, seperti serangan kejang ya. Nah, itu. Dan selain tremor juga efek samping dari prostaglandin ini adalah bisa menyebabkan muncul kehilangan ini ya, elektrolit. Ini terjadi karena ini ya, terkadang terjadi gangguan reabsorpsi ya, atau absorpsi kembali pada ginjal ya, terutama pada bagian tubulus ya. Dan biasanya ini dengan kehilangan cairan atau elektrolit dapat menyebabkan gejala kram dan ini ya, dan turut menimbulkan keadaan hipotensi ya. Nah, dan terakhir efek sampingnya adalah pada mata ya, peningkatan tekanan intraokuler. Ini biasa menyebabkan rasa nyeri pada mata ya. Oke, dan diinformasikan juga bahwa dapat memicu serangan glukoma yang bersifat akut. Itu adalah efek samping dari prostaglandin yang saya jelaskan, dan ini memberikan gambaran kepada kita untuk tidak menggunakan obat ini secara sembarangan ya. Ya, apa kontraindikasinya daripada obat ini? Tentu induksi dengan dengan prostaglandin merupakan ini ya, kontraindikasi bila ini ya terdapat hal-hal sebagai berikut ya. Jadi pertama adalah adanya ini ya, riwayat cicatrix pada uterus ya. Kemudian adanya disproporsi cephalofik ya, yang berat. Kemudian adanya placenta previa,
apa, malpresentasi atau apa namanya, khususnya apabila letak lintang. Kemudian grand multivara ya, ini artinya um, pasien yang sudah melahirkan um, 4 kali atau lebih ya, atau kehamilan kembar ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Untuk obat-obat ini, prostaglandin ini perlu juga diperhatikan terkait dengan penyimpanannya. Jadi preparat prostaglandin yang digunakan lewat parenteral ini harus selalu ini ya, disimpan dalam lembar es ya. Karena ada banyak dari produk ini yang memiliki waktu paruh yang singkat. Oke, contoh seperti apa, tablet misoprostol ini dapat juga disimpan di luar lembar es karena dia memiliki penyimpanan ini ya, waktu yang lama. Yang kedua adalah oksitosin. Oke, jadi oksitosin ini apa namanya, biasanya dengan bantuan apa namanya, faktor-faktor yang lain, maka oksitosin juga memainkan peranan dalam ini ya, dalam persalinan dan ejeksi air susu ibu ya. Dan tentu apa namanya, untuk menimbulkan efek juga seperti prostaglandin, maka oksitosin juga harus bekerja atau berdekatan dengan reseptor oksitosik, tentu untuk menimbulkan efek yang diharapkan ya. Ya, seperti ini apa namanya, untuk menyebabkan kontraksi uterus ya pada kehamilan aterem yang biasa terjadi lewat kerja langsung pada otot polos ya, otot polos maupun lewat peningkatan produksi prostaglandin ya. Yang kedua adalah kontraksi pembuluh darah umbilikus dan kontraksi sel-sel myoepitel, oke, yang untuk merefleksi juga ejeksi ASI ya. Kemudian oksitosin terkadang juga bekerja pada reseptor ini ya, apa, reseptor apa namanya, hormon antidiuretik ya, antidiuretik, oke ya. Dan ini dengan kerja oksitosin bersama hormon antidiuretik, reseptor hormon antidiuretik, maka terjadi ini ya, peningkatan atau penurunan mendadak tekanan darah ya, diastol, karena terjadi vasodilatasi dan terjadi retensi air ya, penahanan air. Perlu dipahami bahwa kenapa ini terjadi. Oke, oksitosin dapat mengikat reseptor hormon diuretik karena antara oksitosin dan hormon-hormon antidiuretik ini memiliki apa namanya, rumus bangun atau rumus kimia mirip ya, sehingga ya ini bisa menjelaskan kenapa apa, fungsi kedua obat ini bisa dikatakan saling tumpang tindih atau sama ya. Saya lanjut kemudian ini pada ini ya, pada sintesis dan pelepasan pada oksitosin ya. Jadi apa namanya, oksitosin ini disintesis pada ini ya, bagian hipotalamus, oke, kemudian di kelenjar gonad, plasenta dan uterus ya. Dan ini apa namanya, kegiatan ini, sintesis ini mulai ini ya, dilaksanakan atau mulai terjadi di usia kehamilan 32 minggu. Oke, dan seterusnya. Dan perlu dipahami juga bahwa ternyata konsentrasi oksitosin, oke, dan aktivitas uterus ini akan lebih tinggi pada malam hari ya, pada malam hari. Untuk pelepasan ini hormon oksitosin endogen ini biasanya meningkat ya
Jadi untuk hormon endogen secara normal itu akan meningkat ini pada saat ibu menghadapi persalinan ya. Nah, ini. Kemudian pada saat terjadi stimulasi serviks, vagina atau payudara. Oke, sekira ada bidang nanti akan mempelajari ini. Kemudian adanya estrogen yang beredar dalam darah ya. Oke. Kemudian peningkatan konsentrasi plasma ya, atau osmolitas plasma. Kemudian volume cairan yang rendah dalam sirkulasi darah. Kemudian terjadinya ini ya, stres. Jadi ini stres akan meningkatkan ini ya. Jadi stres ini dalam persalinan dapat memicu ini ya, istilah partus precipitatus. Oke, yang dikenal dengan istilah refleksi ejeksi fetus ya. Terkadang juga stres yang ini ya, yang ditimbulkan karena kita sering mendengar tangisan bayi, terkadang juga akan menstimulasi produksi ASI ya. Oke, itu. Kemudian pelepasan oksitosin juga akan disupresi atau dihambat oleh adanya ini ya, alkohol. Oke. Kemudian relaksin, kemudian penurunan osmolalitas plasma, dan ini ya, volume cairan yang tinggi dalam sirkulasi sistemik atau sirkulasi darah ya. Oke, kita masuk di obat-obat oksitosin ya. Ini tadi di atas adalah hormon oksitosin yang merupakan endogenus atau hormon lokal. Sekarang kita lihat oksitosin sintetik atau obat-obat hormon oksitosin yang dibuat secara sintetik ya. Jadi contoh obatnya seperti sintokinon. Oke. Nah, ini sintokinon ya. Jadi obat ini dibuat untuk ini ya, reproduksi dan kerja hormon yang alami. Ini sekresi oksitosin endogenus ini biasanya tidak disupresi. Oke, tidak disupresi oleh mekanisme umpan balik yang negatif. Nah, ini biasa juga berarti bahwa sintosinon artifisial tidak akan mensuplai pelepasan oksitosin endogenus. Untuk pemberian oksitosin sintetik ini bisa diberikan melalui beberapa cara, yaitu bisa digunakan secara intramuskular, intravena, sublingual atau intranasal ya. Hanya untuk oksitosin yang diberikan secara sublingual ini biasanya digunakan untuk membantu dan ini ya, memulai atau mempertahankan pemberian ASI. Tetapi ini pun masih perlu ada penjelasan secara klinis ya. Kemudian untuk intranasal ini biasanya absorpsi melalui jalur intranasal ini masih terdapat ini ya, memungkinkan ini ya, atau mungkin menyimpang sehingga preparat intranasal dianggap tidak efektif ya, sehingga tidak direkomendasikan untuk diberikan secara intranasal. Oke. Untuk pemberian secara intravena, jadi ini untuk intravena ini biasanya setelah diberikan secara intravena, maka oksitosin sudah mulai bekerja ya 1 menit setelah pemberian secara intravena ya. Kemudian dia akan menjadi stabil selama 15 atau 60 menit setelah pemberian. Kemudian perlu dipahami juga bahwa
setelah penghentian pemberian secara intravena, maka di sini perlu dipahami juga bahwa uterus masih tetap berkontraksi, oke, 20 menit setelah penghentian pemberiannya. Jadi itu yang kemudian ini ya. Kemudian untuk obat-obat ini oksitosin ini waktu atau akan dieliminasi ini dalam waktu 30 sampai 40 menit sesudah pemberian ya, sehingga waktunya panjang ya. Oke, kita lanjut pada efek samping daripada obat ini. Jadi apabila obat-obat sintetik diberikan, biasanya kerja fisiologis hormon ini akan bertambah ya, sehingga dapat menimbulkan efek samping yang ya bersifat potensial ya. Ini efek samping ini itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, dia bisa menstimulasi berlebihan pada uterus ya. Bahwa dengan stimulasi yang berlebihan ini, baik frekuensi maupun kekuatan kontraksi otot polos pada rahim ini akan meningkat ya, sehingga hal ini dapat menimbulkan rasa nyeri pada saat persalinan ya itu. Kemudian efek samping itu adalah terjadi kontraksi ini ya pada pembuluh darah tali pusat ya. Ya, jadi kontraksi ini apabila terjadi sebelum waktunya, maka ini dapat menyebabkan janin mengalami hipoksia ya, atau kekurangan oksigen, dan dapat dengan hipoksia pada janin tersebut ini dapat menimbulkan seperti bradikardia ya, bahkan mungkin bisa menyebabkan terjadi kematian. Oke. Jadi ini efek samping juga sangat berat ya, karena sampai dapat menimbulkan terjadi kehamilan kematian. Oke. Kemudian efek samping yang yang ketiga adalah kerja antidiuretik. Di sini maksudnya bahwa ya, kerja utama hormon antidiuretik adalah untuk menyimpan air ya, mempertahankan kadar air dalam tubuh. Oke. Dan karena ya, sehingga oksitosin juga menyebabkan retensi air ya, sehingga dapat menimbulkan pengenceran plasma, terjadinya hiponatremia ya, dan bisa terjadi udem ya ini. Kemudian yang keempat adalah terjadi vasokonstriksi. Jadi oksitosin ini bekerja pada reseptor hormon antidiuretik, diuretik dalam pembuluh darah untuk menghasilkan vasokonstriksi ya. Jadi efek vasokonstriksi ini dapat menyebabkan kenaikan tekanan darah ya, dan bisa sampai di atas 200 per 120 mg Hg ya ini. Kemudian selain vasokonstriksi, bisa juga memicu mual dan muntah ya, dengan memicu memicu pusat muntah di medula oblongata ya. Ini terutama pada zona pemicu kemoreseptor ya dalam medula oblongata ya. Kemudian yang terakhir adalah reaksi hipersensitip atau anafilaksis ya. Catatan bahwa
magnesium sulfat ini selalu harus disiapkan untuk relaksasi mimetrum karena kelebihan dosis daripada oksitosin, dan perlu ada pemantauan ya secara terus menerus setelah pemberian ya. Oke, nah ini. Kemudian apa namanya kontraindikasi dari ini ya, dari obat ini. Jadi ini ya, pemberian ini oksitosin merupakan hal yang tidak direkomendasikan atau dikontraindikasikan jika ini ya uterus sudah berkontraksi dengan kuat. Oke, jadi apabila sudah berkontraksi maka ya jangan lagi diberikan obat-obat oksitosin ya. Kemudian juga jangan diberikan jika ini ya ada indikasi bahwa serviks belum matang atau belum siap ya. Nah, ini sehingga harus ini ya apa namanya kita harus memastikan serviks sudah siap sebelum kita memberikan obat-obat oksitosin ya. Ini untuk obat-obat oksitosin ini biasanya apa namanya penyimpanannya apa namanya disimpan di tempat ini ya, di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Ini biasanya di suhu 4 sampai 22 derajat Celcius ya. Ini bisa disimpan dalam lemar es. Oke. Kemudian interaksi obatnya adalah obat-obat ini tidak boleh diberikan bersama obat-obat vasopresor ya, atau obat-obat simptomatik, dan juga obat-obat golongan opioid dan fenotiazin. Sedianya adalah bentuk oksitosin, pitocin 10 unit atau seperti hidung atau sublingual ya. Kemudian yang terakhir adalah kita masuk pada ergometrin. Oke, jadi ergometrin ini merupakan ini ya jamur atau fungus yang tumbuh pada tanaman gandum hitam. Oke, yang gandum hitam ya. Tentunya obat ini apa namanya di sejarahnya bahwa apa namanya didapatkan ini terjadi keracunan ergot ya, setelah memakan roti gandum hitam ya yang terinfeksi jamur ini ya, jamur tersebut yang disertai dengan abortus. Oke ya, dalam sejarahnya ini dalam sejarah penggunaan ergometrin ini ternyata ergometrin ini memainkan ini ya peranan yang sangat penting dalam mengurangi ini ya angka apa namanya mortalitas maternal karena pendarahan ini ya postpartum ya. Dan ergometrin ini ternyata jika digunakan tunggal, ini ergometrin merupakan preparat yang penting dalam ini ya penata laksanaan pendarahan akut pada postpartum atau pendarahan pasca abortus ya. Ini ergometrin ini bisa diberikan lewat intramuskular atau bisa juga diberikan secara oral. Hanya saja preparat oralnya ini preparat oral daripada ergometrin ini masih belum bisa dipercaya karena terkait dengan ini kesulitan dalam penyimpanan dan bioavailabilitas daripada obat tersebut ya. Kawitan kerjanya berada dalam ini ya, dalam tempo 1 menit setelah penyuntikan secara intravena. Oke, ini kemudian secara intramuskular ini memberikan efek setelah 3 sampai 7 menit. Oke, kemudian per oral ini bisa sampai 10 menit ya. Oke. Nah, ini. Kemudian waktu paru dari ini adalah 3 jam ya. Dengan lama kerja obat apa namanya 3 sampai 8 jam. Oke. Ya, untuk ekskresinya obat ini
diekstraksikan melalui ginjal ya. Nah, kita melihat dulu kerja ergometrin. Jadi seperti obat prostaglandin dengan oksitosin untuk menimbulkan efek, maka harus berinteraksi dengan reseptor. Oke, ya. Untuk ergometrin ini untuk menimbulkan efek, maka dia akan berinteraksi atau berikatan dengan reseptor ini ya, serotonin ya, atau serotonergic. Oke, ya. Kemudian ini ya, termasuk noradrenergic alpha 1 ya. Itu. Ya, kerjanya pada reseptor serotonik serta alfa ini berkaitan dengan kontraktilitas uterus dan kontraktilitas pada usus ya. Oke. Ya. Yang perlu diperhatikan bahwa munculnya efek samping dari ergometrin ini dapat berupa ini ya, apa namanya, mengkontraksi uterus. Oke, ya, kontraksi uterus. Jadi dia bekerja apa namanya, dengan memberikan efek stimulan yang bekerja cepat terhadap uterus. Oke, ini khususnya pada saat ini ya, aterm ya, dan kontraksi uterus yang diakibatkan terkadang tidak terkoordinasi dan berlangsung berturutan dengan cepat. Oke, itu. Kemudian juga ini kontraksi uterus itu biasa ini ya, dapat begitu terasa sakit atau seperti keadaan kram, sehingga ibu hamil terkadang memerlukan ya analgesia setelah ini ya, postpartum. Dan kontraksi ini dapat terjadi begitu kuat sehingga risiko retensi plasenta ini terkadang dapat meningkat ya. Nah, keadaan ini dapat disebabkan oleh kontraksi segmen apa namanya, bagian bawah uterus ini yang terjadi betulan sehingga pelepasan plasenta menjadi terhalang ya. Ini adalah merupakan kerja daripada ergometrin. Kemudian efek sampingnya ya, efek samping yang lain, efek samping ini adalah diare dan muntah. Ini karena kerjanya menyerupai ini ya, dopamin yang terkadang menimbulkan ini ya, mual dan muntah ya. Ini biasanya pada 30% ibu yang melahirkan ya. Gejala mual dan muntah ini tergantung pada takaran biasa ergometrin yang diberikan. Kemudian yang efek samping yang kedua adalah vasokonstriksi ya. Jadi ergometrin bekerja pada reseptor alfa 1 ya, atau noradrenergic dalam pembuluh darah arteriol ya, sehingga terkadang ini ya menekan apa namanya, tekanan darah ini ya, tekanan darah atau hipertensi ini ya, sampai di atas ini ya, atau diastolnya itu di atas 95 mg Hg. Ini biasa terjadi pada sekitar 5% ibu yang hamil ya. Nah, hal-hal ini vasokonstriksi ini dapat menyebabkan refleksi bradikardia dan krisis hipertensi dan pendarahan otak. Kemudian serangan eklamsia postpartum atau spasme arteri koronaria ya. Tuh. Kemudian efek samping yang ketiga adalah biasa terjadi inhibisi prolaktin atau terjadi nih ya retensi laktasi setelah persalinan ya. Kemudian yang keempat adalah terjadi hipertermia ya, hipertermia atau ini ya peningkatan ketegangan otot ya ini.
dan hipersensitif atau shock anafilaktik ya. Ini ada beberapa kewaspadaan yang harus diperhatikan atau dikontraindikasikan adalah bahwa uh, adanya sifat pasal konstriktor dari ergometrin ini menyebabkan dia tidak cocok digunakan para pasien-pasien yang ini ya, kelainan paru, jantung atau vaskular ya. Untuk penyimpanan obat ini harus disimpan di tempat yang sejuk atau gelap ya, atau di kulkas. Oke, dan terkait dengan tanggal expirednya itu harus diperiksa secara teratur. Karena kenapa? Karena ya kehilangan potensi setelah penyimpanan selama setahun ini dapat mencapai 90%. Oke, ya, ini harus diperhatikan. Jadi tanggal kadaluarsanya harus diperhatikan, dan termasuk lama penyimpanan. Ini apabila terlalu lama disimpan maka terkadang ini ya menurunkan ini ya potensi dari obat sampai 90% apabila ini terutama kalau disimpan di tempat yang di waktu yang terlalu lama ya. Oke. Sekira itu materi yang saya sampaikan. Saya harap adik bisa memahami, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.